Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami akan menyampaikan bisnis plan. Sebagai ketua, Mai Iresma. Sebagai anggota, Widya Iswara Putri dan Vina Elviana. Penyampaian bisnis plan akan dimulai dari Vina Elviana. Baiklah, untuk materi pertama, saya akan menjelaskan dengan saya, Vina Elviana, mahasiswi dari Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 19033135, yang akan mempresentasikan proposal kami, yaitu mengenai Stickboy, yaitu kuliner kekinian yang banyak diminati oleh remaja milenial. Baiklah, kita langsung saja masuk ke latar belakang dari proposal kami, yaitu bisnis makanan memang tidak ada habisnya, bahkan dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik dan unik. Makanan biasanya dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual yang tinggi. Salah satunya adalah Stickboy, yaitu jenis makanan yang merupakan hasil olahan dari tepung terigu dan selai. Rasanya yang enak dengan berbagai variasi isi serta berbagai topping. Jika aneka rasa tersebut dapat dijalankan dan dapat menarik minat dari konsumen, maka mulailah melakukan inovasi dalam usaha ini sehingga konsumen tidak akan merasakan bosan. Adapun sistem pemasaran kami yaitu secara online. Oleh karena itu, kami tertarik untuk membuka usaha yaitu Stickboy untuk dijual karena tidak hanya dijadikan sebagai cemilan ringan yang rasanya lezat, namun juga mulai diminati para konsumen sebagai jajanan yang unik. Diharapkan dengan usaha ini bisa mendapatkan pendapatan lebih dan mampu membuka lapangan kerja bagi semua orang terutama di lingkungan sekitar kita. Baiklah, lanjut ke tujuan dari proposal kami. Usaha yang kami dirikan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimana tujuan kita mendirikan usaha yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Yang kedua yaitu untuk menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang kami buat agar mencapai target penjualan. Yang ketiga yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Baiklah, kita akan lanjut ke manfaat dari usaha kami. Usaha Stickboy ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar. Kami menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah, tapi dengan tidak produk yang murahan. Dengan kata lain, kualitas produk selalu dijaga dan dijamin kesehatannya. Dengan usaha ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru dan menurunkan tingkat pengangguran di daerah kita. Baiklah, selanjutnya gambaran umum dari rencana usaha kami. Produk yang dijual adalah Stickboy dan makanan ini merupakan makanan ringan yang sesuai dengan selera masyarakat dan makanan salingan dalam kehidupan sehari-hari. Target atau sasaran usaha ini adalah anak-anak, remaja, dan masyarakat umum zaman now. Dengan cara penjualannya secara online, karena keadaan saat ini yang tidak memungkinkan untuk berjualan secara langsung. Kami juga menyediakan layanan COD, yaitu layanan bayar di tempat, yang akan memudahkan konsumen dalam proses transaksi. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya, rencana produksi. Untuk rencana produksi yang akan dibahas, yaitu bahan baku makanan, alat atau teknologi yang dipakai, dan proses produksi dan pengemasan. Selanjutnya, untuk pengenalan awal dari Stickboy sendiri, foto dari produk kami dapat dilihat pada PPT yang merupakan Stickboy isian dari coklat dan keju. Kami menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah tapi dengan produk yang tidak murahan. Dengan kata lain, kualitas tersebut selalu dijaga dan dijamin kesehatannya. Baiklah, saya Widya Iswara Putri dengan NIM 19033
139 dari Prodi Pendidikan Fisika. Saya akan melanjutkan penjelasan bisnis plan kami. Bahan baku makanan yang digunakan dalam pembuatan stick kue yang pertama yaitu tepung terigu. Digunakan sebanyak 1/2 kg seharga Rp4.000. Yang kedua yaitu gula pasir. Digunakan sebanyak 1/4 kg seharga Rp4.000. Yang ketiga mentega 1/4 kg seharga Rp4.000. Yang keempat telur. Di sini kami menggunakan 3 butir telur seharga Rp5.000. Yang kelima minyak goreng 1 liter seharga Rp13.000. Yang keenam 1 saset vanili seharga Rp500. Yang ketujuh selai atau krim 1/4 kg seharga Rp12.000. Kemudian alat atau teknologi yang dipakai. Yang pertama yaitu alat untuk memasak. Kami di sini menggunakan kompor, panci, kuali goreng, capitan goreng, talenan, dan pisau. Yang kedua yaitu alat untuk membuat adonan, baskom, dan sendok pengaduk. Yang ketiga yaitu packing makanan. Kami di sini menggunakan paper cup dan plastik. Selanjutnya proses produksi. Yang pertama yaitu pembuatan adonan. Masukkan margarin, 2 sendok makan gula pasir, dan 300 ml air putih ke dalam panci. Lalu panaskan di atas kompor hingga mendidih. Lalu tambahkan tepung terigu, 3 butir telur, dan 1 saset vanili. Aduk bahan hingga tercampur membentuk adonan. Yang kedua masih dalam pembentukan adonan. Masukkan adonan tadi dalam plastik bening dan ikat sehingga berbentuk kerucut. Lalu potong ujung plastik. Bentuklah adonan jadi panjang seperti stik di atas talenan dan biarkan selama 30 menit hingga adonan dingin. Yang ketiga, proses penggorengan. Panaskan minyak goreng pada wajan penggoreng. Setelah panas, masukkan adonan yang sudah kita bentuk dan dinginkan tadi. Goreng hingga warnanya kekuningan. Yang keempat yaitu proses pengisian. Potong salah satu ujung stik yang sudah dingin dan bolongkan. Lalu masukkan krim atau selai yang sudah kita siapkan sesuai selera. Yang kelima yaitu proses packing. Pakai stik yang sudah siap ke dalam paper cup. Selanjutnya yaitu manajemen waktu. Sebagai mahasiswa, kami tentu tidak bisa setiap hari menjalankan bisnis ini, karena adanya perkuliahan dari hari Senin sampai Kamis. Oleh karena itu, kami berencana untuk menjalankan bisnis selama 3 hari, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, ini merupakan jadwal kegiatan kami. Pada hari Jumat, jam 7 pagi sampai jam 8 malam, itu kegiatan kami adalah mempersiapkan dan berbelanja bahan dan berjualan. Pada hari Sabtu dan Minggu, jam 9 pagi sampai jam 8 malam kami berjualan, dan pada hari yang sama yaitu Sabtu dan Minggu pada jam 8 sampai jam 11 malam membuat laporan penjualan. Target pencapaian penjualan. Kami di sini menargetkan satu hari kami bisa memproduksi 30 cup per harinya. Untuk 1 bulan 120 cup dan untuk 1 tahun 1.500 cup. Sekian dari saya. Saya Mairesma dengan NIM 190331105 dari Prodi Pendidikan Fisika UNP akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi mengenai bisnis plan kami. Selanjutnya yaitu mengenai rencana pemasaran. Produk kami ini kami beri nama stick kue. Stick kue merupakan makanan ringan yang sesuai dengan selera masyarakat dan makanan selingan dalam kehidupan sehari-hari. Target atau sasaran dari usaha kami ini yaitu anak-anak, remaja, dan masyarakat umum lainnya dengan cara penjualan yaitu secara online
karena keadaan saat ini yang tidak memungkinkan untuk berjualan secara langsung. Kami juga menyediakan layanan COD, yaitu layanan bayar di tempat yang akan memudahkan konsumen dalam proses transaksi. Kami juga melakukan proses promosi, yaitu pada akun media sosial kami, dan konsumen bisa memesan makanan melalui media sosial tersebut. Harga dari stik kue ini relatif murah, yaitu seharga Rp6.000 per cup, yang sesuai dengan perekonomian masyarakat menengah ke bawah, sehingga semua cakupan masyarakat dapat menikmati produk kami. Walaupun harga dari produk kami bisa dibilang murah, tapi produk yang kami hasilkan memiliki kualitas yang baik. Produk stik kue dikemas menarik sehingga memberikan kesan yang menarik dan menumbuhkan minat konsumen untuk membeli produk. Selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya. Untuk bahan baku produksi, rencana anggaran biaya kami yaitu sebesar Rp454.000 per bulan, dan biaya operasional kami sebesar Rp260.000 per bulan. Berikut adalah paparan dari rencana anggaran biaya kami. Yang pertama yaitu kebutuhan investasi dan modal kerja. Untuk investasi, yaitu kebutuhan alat-alat yang akan kami butuhkan selama proses produksi stik kue ini. Total biayanya yaitu sebesar Rp976.500, dan dengan penyusutan per tahun yaitu sebesar Rp347.800. Selanjutnya yaitu modal kerja. Untuk bahan baku produksi, yaitu berupa bahan-bahan yang digunakan untuk proses pembuatan stik kue, maka total biaya yang kami butuhkan yaitu sebesar Rp454.000 atau sebesar Rp5.088.000 per tahun. Selanjutnya yaitu biaya operasional. Total biaya yang kami butuhkan yaitu sebesar Rp260.000 per bulan atau biaya per tahunnya sebesar Rp3.120.000. Biaya operasional ini kami butuhkan untuk isi ulang tabung gas dan biaya transportasi, pembelian bahan dan transportasi pengantaran stik kue ini. Selanjutnya yaitu prediksi arus kas. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha ini adalah sebesar, kita bisa mencarinya dengan cara menjumlahkan biaya investasi ditambah dengan biaya produksi ditambah dengan biaya operasional. Sehingga biaya investasi sebesar Rp976.500 ditambah dengan biaya produksi sebesar Rp454.000 ditambah dengan biaya operasional sebesar Rp260.000, sehingga diperoleh modal awal kami yaitu sebesar Rp1.690.000. Selanjutnya yaitu harga pokok penjualan HPP. Untuk langkah pertama, kita harus menentukan biaya tetap terlebih dahulu. Biaya tetap bisa dicari dengan menjumlahkan biaya penyusutan ditambah dengan biaya operasional yaitu sebesar biaya penyusutan sebesar Rp691.500 ditambah dengan biaya operasional yaitu sebesar Rp3.120.000 per tahun, maka diperoleh biaya tetapnya sebesar Rp3.811.500. HPP diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya tetap dengan biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi per tahun. Maka biaya tetap sebesar Rp3.811.500 ditambah dengan biaya produksi sebesar Rp5.088.000
dibagi dengan jumlah produksi per tahun yaitu sebesar 1.500. Maka diperoleh harga pokok penjualannya yaitu sebesar Rp6.000. Kita juga bisa mencari total pendapatan. Total pendapatan dari bisnis plan kami ini yaitu dengan cara mengalihkan harga jual per produk dikali dengan jumlah produk per tahun, maka total pendapatan kami selama setahun yaitu sebesar Rp9 juta. Selanjutnya yaitu break even point atau BEP. BEP bisa dicari dengan cara yaitu biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang produksi per pendapatan. Maka dengan biaya tetap sebesar Rp3.811.000 dibagi dengan 1 dikurang biaya produksi sebesar Rp5.088.000 dibagi dengan pendapatan sebesar Rp9 juta, maka diperoleh BEP-nya sebesar Rp8.761.000. Demikianlah bisnis plan ini kami buat. Semoga bisnis plan ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Tidak lupa kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala rahmatnya kami dapat menyelesaikan bisnis plan ini. Semoga bisnis plan ini dapat diterima oleh semua pihak karena rencana ini merupakan tahap awal kami dalam memulai usaha Stickboy ini. Dengan selesainya penjelasan bisnis plan ini, kami berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah kami rencanakan ini. Segala saran dan kritik kami harapkan dari semua pihak karena kami menyadari bahwa penjelasan mengenai bisnis plan kami ini masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik tersebut semoga saja dapat menjadi pelajaran bagi kami untuk dapat menjadi lebih baik lagi di hari esok. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya.